Riff sampai hari ini 19 tahun. 19 tahun. Dari mulai terbentuk ya. Terbentuk 19 tahun. Tapi mulai album sih 97. Sekarang 2013 kurangi 97 berapa? Saya lupa. Tapi udah malang melintang 19 tahun lah, dari mulai profesional gitu, tapi bermusik kan udah dari kecil. Riff itu udah bagian tubuh saya, udah nggak bisa lepas gitu, kemana-mana selalu dibawa. Maksudnya ya, saya dikenal dengan Andi Riff, orang taunya Andi mana, Andi Riff. Jadi udah kayak satuan nama yang nyambung. Jadi itu ya udah kayak bagian tubuh yang bisa dilepas. Kemanapun saya pergi, nama Riff selalu nempel di nama saya dan di tubuh saya gitu. Kita berlima berangkat dari susah sama-sama, akhirnya menapaki dunia rekaman, terus kami mulai sibuk dengan tur, akhirnya kami menjadi populer. Dan sama sekali sebelumnya saya tidak bermusik bukan mencari kepopuleran gitu, saya hanya senang bermusik. Saya menulis lagu dari apa yang saya lihat, apa yang saya baca, apa yang saya dengar, itu aja. Jadi saya saya pun juga kalau baca pun hanya baca selintas, saya bukan pembaca buku atau pembaca apa yang ini. Karena saya orangnya suka di jalan gitu, di jalan ya apa yang saya lihat, kejadian-kejadian itu dan apa yang saya alami dalam video saya itu yang sebetulnya benar-benar menjadi tulisan saya untuk menjadi lirik lagu. Lagu Raja ya saya pikir lagu yang paling saya nggak suka dulu. Ya. Ada cerita di balik. Karena di pada saat itu di album tersebut lagu lainnya itu semua ilmu bermusik, semua teknik, semua itu dicurahkan. Tapi di Lagu Raja kami hanya sebagai lagu yang dianggap refreshing untuk bikin relax aja deh, bikin yang gampang aja. Udah nyanyi pun selesai. Terus saya bikin liriknya. Udah seperti itu aja. Ternyata lagu itu yang meledak, yang itu yang saya nggak duga. Ternyata lagu itu yang menjadi pilihan produser kita pada saat itu, menjadi single pertamanya Riff, dan ternyata lagu itu yang membuat Riff menjadi besar gitu. Dan memang nggak bohong dibilang orang kalau orang Amerika bilang itu kan sex and drug and rock and roll. Memang nggak bisa dipungkiri kalau kita yang menjalani itu kita bakal tahu pasti kita mengalami masa-masa era gila seperti itu gitu. Ya, tapi ya maksudnya pinter-pinternya kita menghadapinya dan pinter-pinternya kita memperlakukannya seperti apa gitu. Ini yang akan membuat saya jalan terus, ini yang akan menghancurkan saya. Jadi tahu mana yang harus kita lakuin gitu. Ya, tapi godaan itu dan merasakan hal tersebut pun udah saya rasakan. Tapi kenapa sampai hari ini saya bisa bertahan ini karena saya merasa pinter bisa mengatasinya, melewati masa-masa itu gitu. Kalau Anda bikin satu pertunjukan festival musik, ini lapangan tuh sebelum Anda masuk bersih. Anda keluar ini harus bersih juga, jangan bikin sampah, botol minuman sendal jepit ketinggalan, koran kayak plastik, orang muntah atau apa gitu, jangan dihiasi dengan itu gitu. Jaga itu. Jadi saya minta semua, kalau lu lihat di bawah ada sampah atau kalau kalian merasa mau bawa sampah, lemparin ke atas panggung semua, lemparin semua. Sampai kita manggung satu lagu dilemparin ribuan penonton. Ada yang nasi bungkus lah, ada itu yang mungkin konsep tergila yang pernah kita bikin. Tapi di atas panggung kami menyediakan berkarung-karung, beberapa karung dan itu untuk dan kru kita dan player Riffnya sendiri mengutin sampah yang semua dilempar ke panggung. Ayo sampai bersih semua lapangan ini, lemparin ke panggung. Biasanya kita yang bersihin di atas panggung. Riff pernah manggung di bawah Menara Eiffel di Paris. Itu adalah satu hal yang kita rasakan. Orang bilang sangat romantis di situ, tapi kita menggemari dengan musik rock di situ dan musik rock berbahasa Indonesia dan ditonton masyarakat Paris, Prancis gitu. Itu hal yang tidak bisa terlupakan. Tidak merasa puas dengan Riff. Saya akan terus berjuang, akan terus bermusik bersama Riff sampai saya capek. Saya menjadi pemain band. Mau ngapain jadi pemain band, kerjanya cuma itu gunjang-gunjang, keluar malam, ngumpul sama teman-teman, minum, pasti mabuk, pasti apa itu seperti itu dulu pasti seperti itu. Tapi saya harus membuktikannya karena dulu kalau tahu harus dicatat pada era perjalanan saya itu orang tua ingin kerja kantoran. Jadi
melamarlah saya di Bank Indonesia. Wah, dengan proses yang tes bahasa Inggris, matematik, ilmu pengetahuan, itu tes logika, matematik, teori matematik, logika, terus apapun. Dari ribuan akhirnya terpilih berapa belas, dan ada nama Restu Triandi di situ. Nama asli saya Restu Triandi. Diterima sebagai pegawai Bank Indonesia. Hebat gak? Hebat kan? Yang lebih hebatnya lagi apa? Saya nggak ambil. Jadi kalau udah di panggung saya tuh udah kayak udah mabuk dengan musik saya, yang mabuk dengan penonton yang luar biasa. Penonton biasa saya harus bikin mereka menjadi gila gitu. Kalau penontonnya sudah gila, saya harus lebih gila lagi dari mereka. Makanya segala hal bisa saya lakukan tanpa saya konsep sebelumnya gitu. Harus ada whisky di atas sebelum saya naik ke atas panggung. Itu kena sampai sekarang mungkin semua orang tahu kalau ada Andy Rif pasti di mejanya dia pasti ada whisky gitu, ada Jack Daniel, ada anak-anak Rif. Mungkin ini saya bukan sama sekali tidak mempromosikan produk itu, sama sekali tidak, tapi memang itu yang kita sukai. Jadi saya selalu berterima kasih kepada Tuhan bahwa telah menciptakan seseorang yang bernama Jack Daniel, yang menciptakan whisky yang enak sekali dibawa nyanyi. Lagi-lagi itu adalah dibilang kuat, pemimpin, gagah, itu 3 kata itu, kuat, pemimpin, gagah. Jadi musik rock, whisky, motocross, itu hobi saya, main motocross. Itu real man. Sama martial arts. Wacau gitu.